Yang terakhir, jargon iskariman omut sahidan kita tanamkan kepada generasi kita. Hidup mulia atau mati syahid. Itu kita tanamkan. Jadi inilah 16 marhalah bagaimana kita membangun generasi yang punya kode 554. Generasi dalam surah Al-Maidah ayat 54. Generasi Rabbani. Ini yang harus kita bangun sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal. Sebagaimana Rasulullah sebelum beliau wafat, Rasulullah memberikan amanah terhadap seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritha yang umurnya 18 tahun. Inilah kader Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, akhirnya semua sahabat sami'na wa ata'na tetap mengangkat Usamah bin Zaid bin Haritha sebagai panglima perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Nah, jadi kita ittiba kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Kita sudah membahas beberapa Kamis yang lalu tentang membangun kuatul ummah, kekuatan umat. Yang pertama, kita sudah membahas tentang kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ketika kita melihat potret kaum muslimin kontemporer, akidah al-wala wal bara semakin tipis. Ini yang harus kita kembalikan di tengah-tengah umat. Karena itu masalah yang sangat fundamental sekali. Bahkan sampai Rasulullah SAW memberikan penegasan. Qala Rasulullah SAW, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan akidah al-wala wal bara. Bahkan Rasulullah menegaskan lagi, walan tajida a'dun ta'mal iman wa in kathara salatu wa shamu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya,
banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-taqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah. Rawahu Tirmidzi. Jadi tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu kita kobarkan kembali semangat jihad fisabilillah di tengah-tengah kelemahan kaum muslimin ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang ketiga, i'dad, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Kemudian keempat yang harus kita bangun, yaitu bangun persatuan soft, persatuan umat ini, yaitu persatuan soft, kita kuatkan, kita satukan. Artinya soft ini, ya, bangun persatuan umat di tengah-tengah perselisihan umat ini, ya. Kesatuan soft di tengah-tengah perselisihan umat ini. Karena apa? Rasulullah SAW memberikan arahan yang konkret kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Sementara yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita, yang disampaikan itu bukan hadis, tapi yang seringkali kita dengar itu perkataan orang. Itu bukan hadis. Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah-tengah umat rahmat. Itu kan yang sering kita dengar. Ya. Padahal itu kalau kita cari dalam kutubus sittah, tidak akan pernah ketemu. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ngomong ini dariku, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu. Kalau dia sengaja disampaikan di tengah-tengah umat ini, Rasulullah menegaskan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah menduduki kursinya di neraka. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan mengucapkan hadis tanpa landasan ilmu. Oleh karena itu, Masya Allah, kita sekarang ini dimudahkan oleh ulama-ulama hadis. Contoh, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau benar-benar luar biasa. Menulis kitab, dikumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah. Dikumpulkan, yaitu silsilah hadis sahih. Alhamdulillah, kita dimudahkan untuk mencari hadis-hadis yang sahih. Sudah dikumpulkan jadi satu. Bahkan hadis-hadis yang dhaif wal maudhu', hadis-hadis yang lemah dan palsu dikumpulkan sendiri. Sehingga benar-benar umat ini terselamatkan, ya, dari hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu. Gitu. Yaitu silsilah hadis dhaif wal maudhu'. Jadi alhamdulillah kita sekarang dimudahkan, ya. Dan ini perjuangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membangun kuatul ummah yang kelima, yaitu bangun generasi 554. Yaitu generasi yang termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Yaitu generasi Rabbani.
Generasi Rabbani itu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya, rujuk ilal Quran was sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 54. Yaitu generasi yang punya karakter yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi yang mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang punya karakter adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin. Yang ketiga, generasi yang aizatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Karena kita punya konsep dalam ketika masuk wilayah akidah, kita diberikan konsep yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian generasi yang punya karakter yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, yaitu generasi yang senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Digambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 55, yaitu generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar. Walaknya jelas, baroknya juga jelas. Inilah 5 karakter yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54 sampai 55. Nah, sekarang bagaimana marhalah untuk menciptakan atau mengkader generasi Rabbani? Ini di slide belakang ini. Inilah marhalah yang harus kita aplikasikan untuk membangun atau menyiapkan kader regenerasi umat ini. Yang pertama, bangun fondasi tauhidnya. Akidah tauhidnya harus dibangun. Karena ini masalah yang sangat fundamental sekali. Tauhid, ya, akidah tauhid itu syarat mutlak untuk meraih kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Ini yang harus kita bangun. Marhalah yang kedua, yang dimaksud tauhid di sini ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini harus kita hunjamkan dalam terhadap kader-kader yang kita bangun, terhadap generasi Rabbani yang kita bangun, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah. Kemudian marhalah yang ketiga, kita pahamkan kepada kader yang kita bangun itu, yaitu kader Rabbani ini, tentang masalah penyakit kesyirikan, lawan daripada tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan, sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Luqman ayat 13 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas syirka ladhunun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman atiman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman atiman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka kata Allah, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Ini persis ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian bahkan sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatun a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, niscaya hapuslah amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang-orang yang khusrin, rugi di akhirat, tempatnya nar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagaimana dulu sudah pernah saya sampaikan, kesyirikan itu sekarang bermacam-macam. Ada syirik gaya lama, ada syirik gaya baru, ada syirik modern, bahkan ada lagi syirik postmodern. Ini. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, nggak perlu saya ulangi lagi. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian marhalah yang keempat, kita bina kader kita ini untuk kufur kepada tauhid sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi, ayat 256. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, lan fisama laha wallahu samiun alim." Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kafir kepada taghut. At-taghut itu berasal dari kata tagha, yadgha, tughyan. Wa tughyanan. Artinya sesuatu yang manusia itu ghulu, berlebihan terhadapnya. Baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi jenis taghut itu banyak sekali, tapi diringkas jadi 5. Ini yang harus kita kafir kepada taghut ini. Taghut tingkatan yang pertama, setan. Sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah beri 2 jalan. Tidak ada jalan ketiga. Cuma 2 jalan. Sabilillah, jalannya Allah. Dan sabili syaitan, jalannya setan. Dan Allah perintahkan jauhi. Kita disuruh mencampakkan. Dan kita harus kafir kepada tauhid tingkatan yang pertama, yaitu setan. Kemudian tauhid tingkatan yang kedua, orang, bukan person, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu disebut tauhid. Yang kedua, yang ketiga, person, orang, ya, seseorang yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Itu juga tauhid tingkatan ketiga. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, Allah berikan vonis kafir, dhalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram, ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, manakala ada seorang muslim dia meyakini, artinya sampai tikot, sampai dalam kolbunya, hatinya, dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat saat itu dia kafir. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Ini. Jadi seperti itu. Ini penafsiran Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tauhid tingkatan yang keempat. Orang yang mengaku tahu hal yang gaib. Ini kelompok mana ini ya?
sihir, ya kan? Dukun nasib. Kalau dukun pijet tidak masuk. Dukun nasib, ya. Dukun ramal, peramal, itu ya, masuk itu. Nah, itu. Ini grupnya ini. Ini tauhid tingkatan yang keempat. Tahu hal yang gaib. Ini. Kenapa? Allah sudah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alimul ghaib wasyahadah. Hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Hanya Allah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku tahu hal yang gaib, berarti dia tauhid. Kita wajib untuk mencampakkan. Ya. Kita wajib untuk kufur kepada dia. Kemudian tauhid tingkatan yang kelima, seseorang yang minta diibadahi. Dan dia ridho. Dia ridho. Ya kan? Nah, ini masuk kategori tauhid tingkatan yang kelima. Ini penafsirannya gimana? Ada ustadz di Indonesia ini yang mencoba menulis tentang tauhid tingkatan kelima ini. Judul bukunya jadi bestseller ini. Bila kiai dipertuhankan. Nah, kalau sudah dipertuhankan itu kan salah tetap benar, ya kan? Salah tetap benar. Nah ini. Jadi ini persis seperti dalam surah mana? Taubah kalau tidak salah. Ayat 50 atau 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Attakhadhu akhbarum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka sebagai arbab selain Allah. Ini. Jadi arbab selain Allah. Artinya apa? Kalangan mufassir menafsirkan fatwa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya kan? Ini kan? Kalau ada orang mengeluarkan fatwa tapi menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ini sama dengan dia menjadikan arbab selain Allah. Ini. Makanya harus kita campakkan. Jadi kadang-kadang ada sikap ghulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ini bisa memicu pintu kesyirikan. Manakala ghulu berlebihan terhadap orang soleh. Kita diarahkan untuk menghormati, tapi kalau sikap ghulu, Rasulullah melarang. Ya. Al-ghulu fid dini, jangan kamu berlebihan, kata Rasulullah dalam beragama. Ini. Jadi 5 itulah tingkatan tauhid yang harus kita kufur kepadanya. Allah memberikan jaminan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada tauhid wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sesungguhnya dia berpegang pada tali yang kuat. Kalangan mufassir menafsirkan al-urwatil wuthqa itu adalah kalimah la ilaha illallah. Lam fisama laha. Ini jaminan langsung dari Allah. Tidak akan putus. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marhalah yang kelima. Amalkan. Kita bina kader kita, ya, generasi kita, yaitu mengamalkan arkanul iman, rukun iman dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebagaimana ketika saat Rasulullah SAW ditanya oleh, itu kalau kita lihat asbabul wurudnya hadis itu, saat Rasulullah berada di tengah sahabatnya, tiba-tiba ada orang datang tanpa diketahui dari mana asalnya. Langsung duduk bersila, kedua lututnya didekatkan dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Langsung tanya tentang al-iman. Rasulullah berikan jawaban, qala antu'minuna billah wal malaikatihi wal kitabihi wal rasulihi wal yaumil akhir wal qadar kullihi khairihi wa syarrihi. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi rukun iman yang keenam ini benar-benar kita hunjamkan ke dalam kader yang kita bina ini supaya dia mengaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian marhalah yang keenam, pondasi al-wala wal bara ini benar-benar kita hunjamkan. Sehingga akhirnya outputnya terlihat dalam saksiahnya. Yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah implikasi ketika dia menghunjamkan akidah al-wala wal bara. Yang ditakuti cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian marhalah yang ketujuh, kader yang kita bina ini benar-benar kader yang punya aizzatin alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Karena apa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk dalam wilayah akidah, tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi dalam aspek akidah. Beda kalau masuk wilayah muamalah. Kalau masuk wilayah muamalah, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada siapa saja, tanpa pandang bulu. Tapi berbeda ketika kita masuk wilayah akidah, tidak ada toleransi. Karena akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas tidak sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi sekarang yang kita saksikan, Muslim yang the best di Indonesia, itu justru Muslim apa? Nusantara. Islam Nusantara. Itu Islam yang terbaik sejak tahun 2014 sampai hari ini. Itu Islam yang terbaik, Muslim yang terbaik di Indonesia, yaitu Islam Nusantara. Muslim Nusantara. Yang cirinya, karakternya, yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir dan taat, tidak hanya taat, taat kepada pemimpin kafir. Karakter yang kedua, Muslim Nusantara, dia terima akidah pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Kemudian karakter yang ketiga, dia dukung kearifan budaya lokal. Artinya apa? Dia mendukung budaya syirik. Itulah Muslim yang terbaik di Indonesia sejak 2014 sampai hari ini. Kalau kita konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah, masuk kategori Muslim radikal. Itu. Makanya harus siap, itu harus siap. Karena Rasulullah sudah ngasih kabar, jadi nggak usah kaget, Pak. Nggak usah kaget. Kok sekarang kalau kita konsisten pada Al-Quran dan hadis, masuk kategori diberikan stigma Muslim radikal. Kenapa? Ini sudah masanya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini sudah masanya, nggak usah kaget. Rasulullah sudah ngabarkan 1443 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Rawah Muslim. Islam pertama kali menjadi sesuatu yang asing, dan Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah al-ghuraba. Berbahagialah orang-orang asing itu, kata Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa al-ghuraba itu? Qala, alladzina yusrihuna 'inda fasadin nas. Yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang semakin jauh dari ad-dinul haq. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa orang-orang asing itu, ya Rasulullah? Qala, alladzina yusrihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Yaitu umat Rasulullah ya, yang senantiasa melakukan islah dari apa-apa yang telah dirusak oleh manusia ini atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi sahabat, tanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa al-ghuraba itu, ya Rasulullah? Qala, unasun salihuna fi unasin du'in kathir mayaktihim aktar mimma yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang soleh di tengah masyarakat yang rusak, yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Buktinya
sekarang. Kalau kita konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah, jadi ghurbah, asing. Minimal stigmanya tadi, radikal, fundamentalis, garis, Islam garis, keras, minimal. Sehingga akhirnya coba kita lihat, alhamdulillah banyak ustadz-ustadz, ulama, kiai, menjelaskan tentang kesesatan Islam Nusantara. Akhirnya sekarang nggak laku itu Islam Nusantara. Sudah nggak laku di masyarakat kita. Akhirnya sekarang mau dimunculkan lagi. Apa? Islam merah putih. Coba, Islam Nusantara sudah nggak laku, dimunculkan lagi Islam merah putih. Akhirnya kalangan netizen merespon. Loh, kalau Islam merah putih, nabinya siapa? Ya, nabinya siapa? Nah ini. Jadi memang di Indonesia ini, ya Allah, umat Islam itu terus digoncang. Apa diopok-opok. Karena apa? Yang dijadikan pijakan itu seperti tikus dalam karung. Itu. Ketika orang naik kereta, tikus dalam karung. Nah ini orang itu lihat, Pak, kenapa Bapak kok bolak-balik ngobok-ngobok karung itu? Kenapa? Karena kenapa saya obok-obok? Supaya tikus ini tidak menggigit karungnya. Jadi diobok-obok terus. Sehingga dia sibuk dengan itu. Nah, seperti itulah, perumpamaan seperti itulah sekarang di Indonesia diterapkan di Indonesia. Jadi umat Islam terus dikocak terus. Kemarin apa itu beritanya? ACT ya kan? Berita ACT. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata itu pengalian isu. Ya kan? Kasus-kasus korupsi, koruptor kelas berat hilang akhirnya. Ya. Hilang. Coba Pertamina itu. Gajinya berapa? Miliaran itu. Korupsinya 191 triliun. Hilang. Bahkan di tengah-tengah berita ACT yang terus semarak gitu ya, meluas di Indonesia ini. Tidak tahunya DPR menggolkan pemberian bantuan 73 triliun untuk BUMN. Disuntik lagi BUMN. Kan yang banyak yang rugi kan, ya kan? Disuntik lagi dan diputuskan di tengah-tengah berita ACT. Jadi ini tidak lepas daripada itu tadi, diopok-opok terus, diopok-opok. Sehingga akhirnya tanpa pengadilan ACT langsung di-cut. Itu. Tanpa pengadilan. Jadi tanpa pengadilan, jadi organisasinya langsung dibungkam, langsung dibubarkan. Pertama mulai dari apa? Mulai dari HTI ya. Tanpa pengadilan, bubarkan. Terus apa lagi ini? FPI. Tanpa pengadilan, bubarkan. Ya kan? Kemudian ACT. Tanpa pengadilan. Cuma ditulis saja di media Tempo online itu. Ya kan? Kasus tentang bagaimana pengurusnya. Ya kan? Langsung dibubarkan. Sementara PDIP korupsi bansos berapa? Kalau di koran kan 25 triliun. Kalau Pak Novel Baswedan berapa? Mengungkap 100 triliun. Dibubarkan enggak PDIP? Dibubarkan enggak PDIP? Enggak. Padahal korupsi bansos, bantuan sosial selama masa pandemik COVID-19 enggak dibubarkan. Padahal di parlemen sudah komitmen. Apa? Siapa yang melakukan korupsi pada masa pandemik, hukumannya mati. Itu sudah sepakat di kalangan parlemen di Jakarta. Nggak tahunya yang korupsi bolone dewe. Dihukum mati enggak? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi dihukum mati. 100 triliun. Luar biasa. Akhirnya berita 100 triliun kena berita ACT sudah hilang. Jadi targetnya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, umat Islam terus dan itu saya kira ujung-ujungnya politis nanti. Jadi nanti ujung-ujungnya calon pemimpin umat Islam ditarget lewat CT ini tadi. Itu targetnya seperti itu. Sehingga benar-benar ini jahat sekali. Ini sebuah konspirasi yang sangat jahat sekali.
Tapi insya Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kembali ke materi kita. Jadikan kader kita ini benar-benar dia sampaikan yang hak. Kulil hak walau kana murra. Walaupun pahit. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Ini benar-benar kita tanamkan terhadap kader yang kita bina. Kemudian marhalah yang ke-9. Pahamkan kepada kader yang kita bina, calon-calon generasi Rabbani yang kita bina ini, yaitu tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada asyarah 10 pembatal keislaman. Ini benar-benar kita tanamkan. Sehingga benar-benar dia menjaga itu. Jangan sampai masuk ke dalam asyarah 10 nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kemudian marhalah yang ke-10, dan ini masalah yang sangat fundamental, jauhi sikap takabur yang diawali dengan ujub, bangga diri. Nah, ini harus dipreser. Jadi tazkiyatun nufus, pembersihan kolbu, ini terus kita pinjamkan ke dalam kader-kader yang kita bina, terhadap calon-calon generasi Rabbani yang kita bina. Kemudian marhalah yang ke-11, kita arahkan terhadap kecintaan terhadap ilmu. Dan ini benar-benar menjadi gaya hidup seorang kader Rabbani. Jadi kecintaan terhadap ilmu, yaitu yang lebih utama adalah ilmu syar'i. Kemudian marhalah yang ke-12, kita bina kader-kader calon generasi Rabbani ini untuk bersikap setiap ada berita, yaitu kewajiban untuk tabayun. Reject karena ini perintah dari Allah. Fatabayyan, tabayun, cek, cross check, supaya tidak ada fitnah di tengah-tengah kita. Kemudian yang marhalah yang ke-13, kita hindarkan, yaitu penyakit hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan. Kalau sudah mendekati pemilu, fanatik partai. Ini harus kita kikis. Kenapa? Allah tegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 32 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu minal musyrikin. Dan jangan kamu seperti orang-orang musyrik. Siapa? Kata Allah, minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama Allah. Sehingga akhirnya dia berpecah, bergolong-golongan. Dan akhirnya muncul penyakit ta'assub, saling berbangga-bangga terhadap apa yang ada dalam kelompoknya, apa yang ada dalam golongannya. Ini hindarkan, kita tekan. Karena kata Allah, itu merupakan perilaku orang musyrik, kata Allah, yaitu ta'assub. Bahkan Rasulullah menegaskan, barang siapa yang bangkit semangatnya, bukan lillah, bukan karena Allah, dia mati saat itu, kata Rasulullah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sampai seperti itu Rasulullah mengingatkan. Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Jadi ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ke-14, kita tanamkan kader-kader yang kita bangun ini, yaitu untuk beriltizam kepada ad-dinul haq yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tanamkan, jangan sampai dalam hidup dan kehidupannya dia melakukan tasabbuh bil kuffar, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir. Karena apa? Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Ini oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan, tasabbuh bil kuffar itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi begitu kita lihat potret kehidupan kaum muslimin sekarang, tidak hanya tasabbuh bil kuffar, realitasnya ittiba'ul kuffar. Astagfirullah. Kemudian marhalah yang ke-15, jadikan generasi kita generasi al-ghuraba, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi generasi al-ghuraba yang siap
menghadapi tantangan yang ke depan semakin hari semakin berat. Yang terakhir, jargon iskariman aumut syahidan, kita tanamkan kepada generasi kita. Hidup mulia atau mati syahid. Itu kita tanamkan. Jadi inilah 16 marhalah bagaimana kita membangun generasi yang punya kode 554. Generasi dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Generasi Rabbani. Ini yang harus kita bangun sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal. Sebagaimana Rasulullah sebelum beliau wafat, Rasulullah memberikan amanah terhadap seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritha yang umurnya 18 tahun. Inilah kader Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, akhirnya semua sahabat sami'na wa ata'na tetap mengangkat Usamah bin Zaid bin Haritha sebagai panglima perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Nah, jadi kita ittiba kepada Rasulullah. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo silakan. Sudah Isa? Sudah. Ada pertanyaan satu ini. Monggo silakan. Ini selesai sudah pembahasan kita tentang membangun regenerasi umat. Insyaallah pasca Id kita sudah tema yang lain. Monggo silakan, barangkali ada pertanyaan. Cukup kita akhiri dengan bacaan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.